Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 12 produksi acara siaran dengan tema presentasi yaitu presenter berita. Dan untuk anggotanya yang pertama ada Muhammad Alvan Fanan, kemudian Ziadatul Fauzia Aryati dan juga Sri Umami. Sebelum membahas lebih lanjut tentang presenter berita, yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertian dari presenter berita. Di sini kami mengambil pengertian dari dua ahli. Yang pertama menurut Latif dan Utut, yaitu orang yang tampil di depan kamera dan membacakan berita dari studio atau orang yang membawakan segala jenis program televisi dari studio. Itu bisa disebut juga dengan anchor atau reader. Kemudian menurut Zubazari, yaitu pembaca berita atau presenter berita adalah orang yang membawakan atau mengantarkan acara berita di televisi atau radio. Nah, kemudian siapakah presenter berita itu? Presenter berita adalah mereka yang menyampaikan informasi dan peristiwa kepada pemirsa secara singkatnya. Presenter berita adalah wajah ruang redaksi TV atau korporasi, sehingga salah atau benar dan bagaimana penyajian sebuah berita itu ada pada presenter berita, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis presenter. Di sini kami membagi menjadi 3, yaitu ada continuity presenter, kemudian ada host, dan juga ada anchor. Yang pertama, continuity presenter, yaitu adalah presenter yang bertugas menghantarkan acara televisi kepada pemirsa. Continuity presenter berfungsi sebagai jeda dan perangai dari suatu acara ke acara lainnya. Penampilan mereka cenderung santai dan biasanya juga sedikit mengulas materi yang akan dihadirkan dengan tujuan supaya pemirsa penasaran dan tidak berganti ke channel studio yang lain. Kemudian jenis yang kedua yaitu host, digambarkan sebagai orang yang memimpin sebuah acara tertentu. Nah, keberadaan host ini begitu identik atau mempunyai ciri khas biasanya dengan acara yang dibawakannya. Karena selain jenis acara, figur host di sini juga bersangkutan dan memiliki peranan penting dalam membawakan suatu acara. Kehadiran seorang host yang berkarakter dan menjadi daya tarik sebuah acara, maka dari itu produser sebuah acara sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih host tersebut. Dan yang ketiga yaitu anchor. Jika istilah host tadi lebih banyak digunakan kepada seseorang yang membawakan acara non-berita, maka istilah anchor khusus diberikan kepada seseorang yang membawakan atau menyajikan berita. Ini menurut Wirnita. Sedangkan menurut Baksin, anchor itu selain bertugas sebagai penyaji berita, juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau menjadi moderator untuk membantu diskusi panel yang masing-masing narasumber, baik yang diwawancarai maupun para panelis yang dapat berada di kota, provinsi, ataupun negara, atau yang lazim disebut dengan telenews conference. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan presenter. Yang pertama yaitu kelebihan. Maksudnya adalah seorang presenter harus menyadari betul kelebihan yang dimilikinya. Nah, kelebihan ini menjadi sesuatu yang dapat ditonjolkan sebagai alat untuk membranding diri dan sebagai alat untuk menambah kepercayaan diri. Yang kedua yaitu kepribadian. Seorang presenter haruslah memiliki kepribadian dan karakter yang baik, misal dapat menjaga sikap, dapat menempatkan diri dalam kondisi dan situasi apapun, disiplin, sopan santun, dan lain sebagainya. Nah, dengan kepribadian ini, seorang presenter dapat membangun brand image atau citra pada dirinya sendiri dengan catatan brand image ini harus dilakoni, harus dijalani, dan harus ditekuni secara konsisten. Dengan begitu, kita akan dikenal oleh masyarakat sesuai dengan brand image yang telah kita bangun. Terus yang ketiga yaitu pengaturan waktu. Pengaturan waktu ini menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang presenter. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya salah persepsi ketika membawa sebuah acara, sehingga harus tepat waktu berkaitan dengan persiapan acara.
Seperti pendapat Raffanani, selain modal suara yang enak didengar, harus juga memiliki kepribadian dan intelektual. Artinya, presenter harus memiliki pengetahuan luas, kaya akan perbendaharaan kata. Pendapat yang kedua, dari Rochester dan Percy, mengatakan bahwa pemirsa menuntut seorang presenter berpenampilan menarik, suara enak didengar yang dibarengi dengan pengetahuan luas dan terampil berbahasa. Nah, dari dua pendapat ini dapat kita kesimpulkan bahwa sebagai seorang presenter yang dibutuhkan tidak hanya model suara yang didengar, tidak hanya skill komunikasi yang bagus, tidak hanya penampilan yang menarik, tetapi kita juga harus memiliki pengetahuan yang luas. Nah, sehingga ketika kita sebagai seorang presenter akan menyampaikan atau ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat, hendaknya sebelum itu kita mempelajari terlebih dahulu, memahami dan mengkaji terlebih dahulu informasi atau berita yang akan kita sampaikan. Dengan demikian, ketika kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, kita telah tahu betul tentang apa sih informasi ini, tentang apa sih berita ini, apa sih yang akan kita sampaikan kepada masyarakat ini gitu. Dengan pengetahuan yang kita miliki, otomatis kita juga akan kaya akan kosakata atau kaya akan diksi. Dari kosakata yang kita miliki, dari diksi yang kita miliki, tentu kita bisa mengasah skill keterampilan berbahasa kita. Dengan demikian, kita sebagai presenter dapat mengolah kata ketika kita akan menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya adalah tanggung jawab presenter berita. Yang pertama yaitu membuat program menarik dan enak ditonton. Jadi, presenter bertanggung jawab untuk memandu sebuah program acara agar nyaman didengar, nyaman ditonton, dan tidak terkesan membosankan. Terus yang kedua yaitu siap berbicara tanpa teks atau prompter. Nah, di sini presenter dituntut atau harus bisa dan siap jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan teknis di mana alat bantu atau prompter tersebut tidak berfungsi, sehingga presenter harus siap untuk memberikan atau menyampaikan informasi tanpa bantuan alat bantu atau prompter. Terus yang ketiga yaitu tidak boleh terlihat bodoh. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa presenter harus memiliki pengetahuan yang luas. Jika kita terlihat bodoh ketika di depan kamera, maka audien akan sulit mempercayai apa yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan. Terus yang keempat yaitu memberikan bobot atau kualitas program. Nah, pada poin keempat ini, presenter juga bertanggung jawab sebagai tolak ukur apakah program acara yang dipandunya ini layak untuk ditonton, apakah program ini akan terus maju berkembang, tumbuh berkembang, atau malah sebaliknya. Selanjutnya, kriteria yang harus dimiliki seorang presenter. Seorang presenter akan terlihat hebat dan berpengalaman ketika seseorang tersebut dapat mempersiapkan dengan matang apa yang harus seseorang tersebut lakukan. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang presenter menurut Habib Bari adalah sebagai berikut. Pertama, inteligensia tinggi. Menurut KBBI, inteligensi merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru. Membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Dapat kita simpulkan bahwa seorang presenter harus dapat dengan cepat dan tepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan berbagai kondisi atau situasi apapun. Yang kedua, penampilan atraktif, simpati, santun, dan menawan. Yang ketiga, jiwa pemimpin. Jadi, presenter haruslah memiliki jiwa kepemimpinan, karena ketika memandu sebuah program acara, presenter juga berperan sebagai pemimpin. Yang keempat, yaitu berbicara komunikatif. Ketika menyampaikan informasi kepada khalayak, presenter harus menggunakan bahasa komunikasi, bukan bahasa ilmiah, bukan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, agar informasi atau berita yang disampaikan dapat diterima dengan mudah, agar dapat diterima dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Yang kelima, kesabaran dan kecekatan. Yang keenam, mempunyai
naluri antisipasi yang baik. Maksudnya, presenter haruslah memiliki spontanitas dan kreativitas yang baik selama memandu program acara. Semisal, ketika melakukan sebuah siaran langsung, ada beberapa hal atau ada kondisi di mana ada hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kesalahan teknis mungkin seperti itu. Nah, di sini presenter dituntut harus memiliki spontanitas yang baik, harus memiliki kreativitas dan dapat memandu program acara terus berjalan sesuai dengan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Karena itulah, seorang presenter harus memiliki naluri antisipasi atau spontanitas yang baik. Ketujuh, mempunyai rasa humor yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketika memandu sebuah program acara, presenter tidak terlalu serius, tidak terlalu formal, tetapi harus diselingi dengan humor, dengan harapan atau dengan tujuan agar program acara yang dipandunya dapat diterima, dapat nyaman didengarkan dan nyaman ditonton dan tidak terkesan menjenuhkan atau terlalu serius kayak gitu. Terus yang kedelapan yaitu pengetahuan umum yang luas. Selanjutnya adalah pedoman presenter. Presenter berita sebagai bagian dari institusi media wajib mematuhi aturan yang terkandung dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, disingkat P3SPS. Aturan yang telah ditetapkan KPI ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pada pasal 5 P3SPS dan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2012. Dalam pedoman ini dijelaskan tentang ketentuan umum penyiaran, dasar dan tujuan, etika serta segala sesuatu yang harus dilakukan seorang presenter. Selain memperhatikan pedoman hukum, aturan dan kode etik, seorang presenter juga harus memperhatikan penggunaan bahasa. Presenter yang baik harus dibarengi dengan penyampaian dan penggunaan bahasa yang benar, serta tiap penyampaiannya memiliki penekanan dan tujuan yang jelas. Tips menjadi presenter berita yang baik. Pertama, latihan membaca secara keras lalu dengarkan kembali. Selalu ingin tahu dan cari tahu. Perbanyak baca dan riset. Kenali dan pahami cara kerja televisi. Tiap media memiliki standar operasional berbeda. Maka, sebagai presenter yang baik perlu mengetahui SOP yang ada. Dalam media, tidak ada kerja individual, semua kerja tim. Tontonlah program berita televisi di negara lain sebagai referensi. Baca kembali naskah sebelum on air. Terakhir, tonton kembali penampilan dan evaluasi.